yang kau berikan, bukan karena usahaku. Hidup baru yang kau berikan, bukti nyata kasih-Mu. Dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat. Hidup baru yang kau berikan, besar nyata kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih Tuhan. Keselamatan Engkau berikan, bukan karena usahaku. Hidup baru yang Kau berikan, bukti nyata kasih-Mu. Dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat. Hidup baru yang Kau berikan, besar nyata kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih Tuhan. Dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih puji-Mu. Sepanjang hidup nyata kasih setia melewati apapun. Kau jagai langkahku, kuat kemuliaan. Oh
semua rancanganmu tergenapi. In every season we will worship you. In every moment it's your goodness we pursue. Through the highs and every low, you are faithful and you're true. In every season we know you are good. You are good, Lord. You are good, Lord. We sing. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah beri sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. Every season we will worship you. Every moment it's your goodness we pursue. Through the highs and every low, you are faithful and you're true. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayaknya masih terbawa suasana dingin ini. Saya sapa sekali lagi ya. Tolong dijawab dengan lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya melihat sudah banyak ya saudara dan saudari kita sudah mulai berdatangan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih berada di lobi, kami persilakan masuk bersama-sama untuk kita bisa segera memulai ibadah kita hari ini. Dan saya ingin menyambut seluruh jemaat Tuhan yang hari ini datang secara onsite, yang datang bersama teman, bersama keluarga, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini menonton melalui live streaming via YouTube. Saya percaya dimanapun dan kapanpun Anda menonton ibadah hari ini, saya percaya hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan akan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari seperti yang luar biasanya setiap hari Minggu kita sambut saudara dan saudari kita dengan sambutan yang semangat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita sambut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan ayat emas kita di bulan ini. Karena kita sudah temanya Natal ya. Kita akan membaca di Yesaya 9 ayat 5. Saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah, di tempat-Mu Tuhan, kami boleh sebentar lagi Tuhan kami boleh akan memuji, memuliakan. Dan terlebih lagi Tuhan kami hari ini akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Carsten Tuhan. Kami percaya Kau persiapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan oleh ibadah hari ini. Sertai saudara dan saudara kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Lindungi kendaraan apapun yang mereka pakai Tuhan Yesus. Thank you Jesus, in the name of Jesus we pray, amen. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu semuanya, boleh angkat tangan. Senang sekali
sekali bisa menyambut Anda semua kembali di tempat ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus datang bagi engkau dan aku. Kita menyanyi bagi dia, Sang Raja Damai yang turun menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Angkat suaramu memuji Tuhan. Come on. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa
dia dahsyat, nama dia berkuasa. Siapa namanya? Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Let's go. Tuhan, Kau berkuasa Tuhan. Sama-sama nyanyi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh Tuhan, yuk sama-sama serukan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dengan yakin dan percaya katakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, nama yang berkuasa Tuhan, nama yang dahsyat dari dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. It's one more time. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus.
Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami baik, selama-lamanya baik. Dan dalam segala keadaan kami tahu, meskipun mungkin hari-hari kami yang kami alami terlihat buruk, tapi kami bersyukur Tuhan kami tetap baik dalam hidup kami. Kau yang setuju, kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Jesus, you are so good. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, Jesus, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I can see of the goodness of God. See all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Oh, you led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Sing it once again. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been
so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of Kau baik dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Kebaikan-Mu tak berubah dalam hidupku. It's running after me. With my life laid down.
have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of God, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Benar Tuhan, kami ingin nyanyikan kebaikan Engkau. Sebab siapakah kami? Bukan siapa-siapa, tapi karena Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong. Karena kebaikan Engkau selalu ada, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan ini bahkan dengan damai dan sukacita. Dan Engkau saja yang kami ingin puji. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, Anda boleh noleh kiri, kanan, depan, belakang, dan menyapa orang-orang yang ada di sekeliling Anda, supaya rumah Tuhan selalu penuh dengan sukacita. Saya pun ingin menyapa Anda, Shalom, haleluya, puji Tuhan, senang kita ketemu di rumah Tuhan. Dan terutama juga bagi Anda yang hadir untuk pertama kalinya, welcome. Kami sangat senang Anda bergabung dan beribadah bersama dengan kami. Hari ini Pastor Yawan tidak hadir, beliau menyampaikan salam dan doa untuk Anda semua. Dan juga sebelum kita mulai ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa mulai tahun depan kembali kita akan mengadakan yaitu Alkitab tahunan, di mana sebagai satu gereja kita bacanya bersama. Akan ada jadwal yang kita keluarkan, tapi bukan jadwal baca Alkitab 1 tahun, tapi 2 tahun. Kalau Alkitab mau diselesaikan dalam 1 tahun boleh, tapi itu membutuhkan sehari hampir 4 pasal yang harus dibaca. Jadi kita membaginya menjadi 2 tahun saja supaya yang dibaca per hari gak sampai dengan 2 pasal. Lebih mudah, lebih gampang untuk Anda ikuti. Jadi bagi Anda semua yang ingin ikut serta dalam Alkitab kita baca tahunan bersama sebagai satu gereja, jadwal bacaannya kita sediakan dengan berbagai cara. Bisa secara online, bagi Anda yang minta kita bisa WA kepada Anda, kirim sebuah file. Juga kita selalu posting di Instagram, Anda bisa melihatnya di sana. Dan juga bagi Anda yang ingin dapatnya dalam bentuk kertas, flyer, jadi benar-benar bisa dipegang, boleh juga. Mulai hari Minggu, 2 minggu lagi, itu tanggal 21, Anda bisa pergi ke welcoming booth, dan Anda bisa minta ada sebuah flyer atau brosur dengan jadwal bacaan Alkitab yang Anda boleh bawa pulang. Saya rasa sekian saja, dan kita akan mulai dengan sebuah bacaan. Anda tahu saya suka sebelum khotbah ada satu bacaan yang kita baca bersama. Hari ini dari Matius 25 ayat 31 sampai 43, cukup panjang. Saya harap kita bisa ikut mendengar dengan sukacita dan kesabaran juga. Oke, mari saya akan baca begini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ini bicara tentang Tuhan Yesus yang nanti akan datang kembali. Dan ini yang sampaikan juga Tuhan Yesus itu sendiri, dia berikan perumpamaan. Jadi apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersemayam di atas tahta, bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab
ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu yang merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu yang mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dan katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saya akan berikan judul untuk hari ini. Kita baca bersama. Selamat karena ... Dengan kata lain, kita bisa menebak. Kita selamat karena apa sih? Nah, itu yang kita mau jawab hari ini. Apa kita selamat seperti yang kita belajar minggu lalu? Dan ini sebuah khotbah seri. Mulai minggu lalu diselesaikan hari ini. Minggu lalu kita fokus dan buka banyak ayat, kita melihat selamat itu karena kasih karunia, jelas dalam Alkitab. Tapi kok hari ini dari yang kita baca kelihatannya selamat dari perbuatannya. Coba kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita terima hari ini. Kami tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau Tuhan Yesus datang sebagai anak domba Allah. Tak bercacat, tak bernoda. Engkau yang sempurna, yang disembelih. Engkau yang diserahkan untuk dosa setiap kami. Dan kami pun hari ini ingin menjadi seperti seorang domba. Bukan kambing yang ditolak, tapi domba yang menyenangkan kepada Engkau. Jadi bantu kami Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu hidup berkenan kepadamu. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus mau katakan, amin. Tadi bacaan yang kita baca, di sana jelas bahwa ada dua kelompok orang. Dua-duanya merasa Kristen, tapi kelompok yang satu adalah yang beneran Kristen. Dan Yesus katakan itu bagaikan domba. Bukan berarti kita binatang, bukannya. Tapi ini gambaran mengenai ada binatang tak bernoda. Kita adalah orang yang diterima, menyenangkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya pakai bahasa lain, intinya ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang mungkin miskin atau lapar atau apapun juga. Dan akhirnya kita tergerak oleh belas kasihan. Kita mau bantu. Dan Yesus berkata, karena itu engkau selamat. Ada kelompok lain yang juga pikir dia Kristen. Pada akhir hidupnya akan ketahuan, ternyata bukan. Tuhan katakan enggak, kamu bagaikan kambing. Dan kamu akan dilemparkan ke dalam neraka. Orangnya tanya kenapa? Karena waktu ada yang lapar, ada yang melarat, ada yang miskin, kamu enggak peduli. Loh berarti keselamatan karena perbuatannya. Dan bukan karena kasih karunia. Saya teringat saya pernah waktu itu pergi ke Bali. Ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu mengatakan kepada saya bahwa di Bali baru-baru ini ada orang sakti baru. Jadi sakti dalam tanda kutip ya, bukan sakti beneran. Tapi orang itu selalu koma seperti orang sakit. Tapi kadang-kadang dia terbangun. Terbangun bisa seminggu sekali, sebulan sekali, berapa hari sekali. Dan pada saat dia terbangun, dia akan bernubuat. Dan kalau ada orang-orang yang antri, dia bisa kasih tahu masa depan. Setelah itu dia akan tidur lagi seperti orang yang koma. Dan gak gerak sama sekali. Dan orang-orang datang antri kepada dia karena ingin tahu masa depan yang dia bisa kasih tahu. Dan kadang-kadang pas dia bangun, dia juga mengaku, dia bilang, saya adalah Tuhan Yesus yang datang di zaman sekarang. Jadi orang-orang antri mau ketemu orang ini, orang sakti ini. Dan saya bilang kepada hamba Tuhan ini, loh kalau ada orang-orang yang beneran datang mau antri, ya wajar itu pasti bukan orang Kristen kan. Mereka bilang enggak, justru banyak dari mereka adalah orang Kristen. Nah mungkin sekarang kita bisa heran, nah orang kayak gitu mungkinkah Kristen? Kalau perbuatannya seperti itu, dia percaya hal yang aneh-aneh, dia ikut datang antri, apakah perbuatan dia, pekerjaan dia gak menunjukkan bahwa dia itu bukan Kristen sungguh-sungguh? Jadi yang membuat orang Kristen
apakah perbuatannya, atau yang penting iman kepada Yesus. Nah, itu satu hal yang kadang-kadang mungkin kita bisa tanya dalam hati. Dan itulah justru yang kita mau jawab hari ini. Apakah benar keselamatan karena kasih karunia? Atau keselamatan karena perbuatan seperti yang Yesus katakan, karena kamu memberi dan kamu peduli, atau ada orang yang gak peduli dan gak memberi, ini yang diterima, ini yang ditolak. Nah, kita akan melihat melalui satu perikop yang kita mau bahas ayat per ayat. Kita akan lihat dalam Wahyu 3 ayat 14, dan di sana bicara tentang satu gereja, yaitu gereja Laodikia. Dan saya ingin bacanya begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ini ada sebuah surat pesan, kita tahu ini adalah kitab Wahyu. Dan di dalam kitab Wahyu ada surat untuk 7 gereja sebagai teguran. Supaya mereka mengerti bagaimana mereka harus sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Dan ini bukan gereja khayalan, ini gereja yang beneran ada waktu itu. Dan kita tahu semua pesan dalam Alkitab bukan cuma untuk orang zaman dulu, juga menjadi pesan untuk hari ini. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Loh, berarti ini pesan untuk seorang malaikat jemaat. Apa itu malaikat jemaat? Malaikat bahasa aslinya di sini angelos. Atau bahasa Inggrisnya mungkin lebih familiar, angel. Bahasa Indonesia, malaikat. Sebenarnya angelos atau angel atau malaikat artinya satu, pembawa berita. Jadi malaikat-malaikat yang Tuhan pakai itu adalah pembawa berita. Ada seorang pembawa berita ketemu dengan perawan Maria. Ada seorang pembawa berita ketemu dengan orang lain. Tapi pembawa berita itu enggak selalu harus yang dari surga. Pembawa berita dari kata angelos juga bisa orang biasa. Dan di sini kemungkinan besar dan semua teolog rata-rata setuju. Ini bicara tentang gembala gerejanya. Dialah pembawa berita di sana. Jadi gembala gerejanya dapat surat yang harus disampaikan. Dalam hal ini untuk gereja Laodikia. Dalam Wahyu pasal 2 dan 3 kita temukan 7 surat untuk 7 gereja. Dan kalau saya sebutkan satu persatu adalah seperti ini. Untuk gereja di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia. Yang terakhir, ini yang terakhir sekarang, Laodikia. Dan ini bukan urutan kebetulan. Karena 2000 tahun yang lalu ada sebuah rute, postal road atau sebuah rute kalau orang mengirim pos. Jadi rute yang akan dilewati dari kota, mulai dari Efesus ke kota lain, muter satu kali sampai yang terakhir kembali ke Laodikia. Dan inilah sekarang yang kita mau bahas Laodikia ini. Ayat 15 dan 16. Kita akan baca begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tunggu dulu. Bukannya keselamatan karena kasih karunia. Kenapa yang dibahas pekerjaan? Tapi kita lanjut. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tapi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita melihat sebuah gambaran di mana Tuhan menceritakan begini. Ada tipe orang yang merasa anak Tuhan tapi saya muak dengan orang ini sampai saya muntahkan dia keluar. Saya akan sangat sungkan untuk bicara seperti ini kepada Anda. Tapi di sini bukan saya yang bicara, saya cuma baca apa yang kata Alkitab di sini. Dan kenapa Tuhan pakai bahasa yang begitu keras? Dan kenapa dia bicara mengenai jemaat yang suam-suam kuku? Kita harus mengerti bahwa di Laodikia waktu itu ada 2 kota yang dekat. Ada kota Kolose dekat. Dan Kolose itu terkenal dengan sumber air yang dingin. Jadi air yang bisa diminum, air yang menyegarkan. Juga dekat dengan Laodikia ada sebuah kota yang namanya Hierapolis, terkenal dengan sumber air panas yang bisa dipakai untuk rendam di dalamnya. Bayangkan seperti onsen atau seperti spa, tempat untuk bisa istirahat dan menyegarkan. Dan itu adalah 2 kota yang di dekat mereka, Laodikia. Tapi Laodikia sendiri, walaupun kota yang sangat kaya, tidak punya sumber air yang bagus. Jadi solusinya apa? Mereka bangun aqueduct. 2000 tahun yang lalu, aqueduct itu adalah seperti pipa-pipa dari batu berkilo-kilometer dari kota-kota lain untuk membawa air ke kota Laodikia ini. Tapi yang tadinya airnya dingin, dengan perjalanan jauh nyampe sini menjadi suam-suam kuku. Dari kota yang lain airnya panas, nyampe sini bukan panas lagi. Jadinya suam-suam kuku. Jadi airnya nggak lagi menyegarkan, airnya juga bukan lagi
menghangatkan atau menyehatkan, menyembuhkan, akhirnya menjadi gak berguna. Suam-suam kuku, gak enak untuk siapapun yang menerima. Dan itu memang keadaan beneran waktu itu. Tapi Tuhan pakai juga gambaran kota ini untuk menunjukkan keadaan rohani. Bukan cuma kotamu yang airnya benar suam-suam kuku, tapi kamu juga kekristenannya adalah suam-suam kuku. Dan itu adalah sebuah keadaan jemaat. Keadaan anak Tuhan yang sangat bahaya. Karena orang yang suam-suam kuku, dia merasa yang gak apa, yang penting ada sedikit unsur dingin lah. Yang penting ada sedikit unsur panas lah. Sekarang akhirnya saya kayak gini, ya udahlah puas. Oke kok, yang penting saya ke gereja. Yang penting hari Minggu untuk Tuhan, selebihnya kan terserah saya. Orang Kristen lainnya kan juga sama seperti saya. Saya yakin Tuhan pun happy atas saya sudah hidupnya kayak gini. Dan sebenarnya dia gak peduli untuk dia harus benar-benar bertobat. Dia gak peduli bahwa hidupnya gak sesuai firman Tuhan dan gak menyenangkan Tuhan. Suam kuku. Dan sebenarnya dia anggap enteng kasih karunia Tuhan dalam hidup dia. Dan ini bukan cuma pesan untuk gereja beneran yang 2000 tahun lalu yang namanya Laodikia. Ini juga pesan untuk siapapun di sini, saya nggak tahu, yang merasa sejujurnya saya selama ini menjalankan kekristenan juga seperti itu. Saya juga pikir yang penting ke gereja. Yang penting saya sama seperti yang lain. Belum tentu yang lain itu benar. Ini by the way ya, bukan bicara soal kesempurnaannya. Bukan bicara soal kita harus menjadi orang yang gak bersalah dan seterusnya. Enggak, kita manusia, kita akan jatuh, kita akan gagal, kita akan bikin banyak kesalahan. Bukan soal kesempurnaan, tapi soal ada orang yang mau bertobat. Di sini kita sering dengar, Pastor Iwan juga sering katakan, bertobat setiap hari. Mau bertobat, ada kerelaan. Tapi percayalah, orang yang mengatakan, Tuhan saya mau, bantu saya. Tuhan akan hadir dalam diri orang itu. Dan Tuhan akan bekerja dalam diri orang itu. Dan orang itu akan berubah, bukan karena dia itu luar biasa. Tapi karena Tuhan yang luar biasa dalam diri dia. Sehingga orang itu bisa, boleh tepuk tangan paling meriah untuk Yesus. Jadi orang itu akhirnya bisa mengatakan seperti Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita coba melihat Kisah Rasul 26 ayat 20. Saya jelaskan ini adalah termasuk akhir pelayanan Paulus. Paulus sudah tua dan sekarang dia sudah ditangkap di Yerusalem. Dan sekarang dia mau dibawa ke Roma. Dia mau naik banding ketemu Caesar, ya, mau ketemu Kaisar. Tapi dalam perjalanan yang jauh, ratusan kilometer dari Yerusalem sampai ke Roma, ada banyak stasiun. Sekarang juga dia lagi di satu posisi, dia di hadapan seorang pembesar. Dan dia ambil ini sebagai kesempatan untuk mau menjelaskan pelayanan saya Paulus dari awal sampai sekarang seperti apa. Dan dia mulai menjelaskan begini. Kisah Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mulanya aku Paulus memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik. Kenapa di Damsyik? Karena Paulus bertobat di Damsyik. Ya. Gampang. Kalau Anda bertobatnya di Surabaya, ya kita mulai di Surabaya. Orang lain bertobatnya di Jakarta, ya dia mulai di Jakarta. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus apa? Bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Tunggu dulu. Paulus bilang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan, bukannya keselamatan karena kasih karunia? Jangan-jangan Paulus di sini lagi salah dan sesat. Kok bisa dia membahas pekerjaan-pekerjaan? Orang itu kalau mau ikut Tuhan harus berbalik dari hidup yang lama dan sekarang harus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan. Jadi yang benar mana ini? Selamat karena kasih karunia atau selamat karena pekerjaan-pekerjaan? Tapi kita nanti akan melihat jawabannya kalau kita lanjut membahas kitab Wahyu ya. Sekarang lanjut Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, ini orang di Laodikia, aku kaya dan telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bukan cuma 2000 tahun yang lalu, bukankah ini juga gambaran dari banyak sekali anak Tuhan yang kita kenal zaman sekarang yang merasa kaya, merasa mampu, merasa hebat, padahal Tuhan mengatakan enggak. Sebaliknya, kamu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang dan kamu bahkan gak sadar. Kamu cuma bangga atas hidupmu yang sekarang tanpa melihat keadaanmu yang sebenarnya. Jadi ini tipe-tipe orang yang, misalnya kalau saya gambarkan zaman sekarang, yang merasa diri benar.
Saking benar suka menghakimi orang-orang lain. Seperti minggu lalu kita belajar tentang pemungut orang Farisi yang suka menghakimi. Kita pun kadang-kadang menghakimi. Orang dengan dosa yang seperti ini mau datang ke gereja, angkat tangan memuji Tuhan. Luar biasa kok bisa. Gak malu tadi ya. Dan kita menghakimi padahal kita sendiri orang yang masih suka gosip. Anda tahu menurut saya, ini pendapat saya ya, silakan setuju atau enggak. Gosip lebih parah daripada pakai narkoba. Dan saya yakin itu sesuai firman. Orang pakai narkoba, dia hanya merusak dirinya sendiri. Orang yang suka gosip, dia merusak banyak orang lain. Banyak orang lain yang menjadi kepahitan, yang gak mau datang gereja, yang takut ke gereja, takut difitnah, takut digosip. Mereka sakit hati dan kecewa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang suka gosip. Dampaknya cukup besar. Dan orang ini suka menghakimi yang lain karena merasa dosa orang lain lebih parah, padahal yang dia sendiri lakukan sangat parah. Dan untuk gosip itu selalu butuh dua pihak. Ada satu orang yang mau ceritakan, ada satu orang yang mau mendengarkan. Itu sebabnya dalam Mazmur yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Itu kalau bahasa harinya adalah yang tidak mau duduk dalam kumpulan orang yang gosip dan fitnah. Jadi kalau ada orang mulai cerita-cerita hal-hal yang gak penting, harusnya kita berdiri aja dan mengatakan, sorry ya saya gak mau ikut dengar, terus ditinggal. Atau kita yang sampaikan, sorry ya kalau ini gak perlu disampaikan. Pokoknya untuk gosip jangan cuma bilang, karena dia suka cerita. Yang lebih parah kadang-kadang kita yang kepo, yang selalu mau tahu. Sampai ada orang yang bisa cari kita untuk cerita ke kita. Atau contoh lain, ada orang yang merasa bangga dan hebat karena pekerjaannya berhasil. Sedangkan yang dia bangun itu cuma kerajaannya sendiri. Kerajaan Tuhan gak pernah dia pikirkan. Beritakan Injil gak pernah. Bahkan bersaksi aja gak pernah. Dan dia gak sadar bahwa walaupun dia gak mau mengakuinya, sebenarnya dia itu sudah punya ilah lain dalam hidupnya. Namanya mamon. Karena yang dia bangun dan yang dipikirkan cuma hidupnya, pekerjaannya, uangnya, supaya itu yang bertambah. Dan dia sudah mendua hati. Dan dia gak sadar akan hal itu. Dan seperti yang Tuhan katakan, kamu gak sadar. Kamu pikir kamu kaya dan kamu hebat dan kamu bisa banyak hal. Cuma karena sukses. Sedangkan kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada orang-orang yang merasa berbakat dan merasa hebat cuman karena mungkin ya bakat-bakat yang Tuhan berikan. Karena fisik yang Tuhan berikan. Karena mereka kuat atau ganteng atau cantik atau apapun juga. Tapi Tuhan katakan enggak, kamu itu bukan kuat. Sebenarnya kamu lemah. Karena orang itu enggak pernah buat waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lewat ibadah atau baca firman atau berdoa. Sehingga kelihatannya gagah dalam hatinya. Sangat lemah sekali. Masih terlalu banyak contoh yang saya bisa berikan mengenai orang yang kelihatan atau merasa diri hebat zaman sekarang. Tapi kalau Tuhan menilai sebenarnya seperti yang tadi kita baca. Enggak, kamu ini melarat, miskin, dan lemah. Tapi saya juga berikan beberapa contoh sekarang mengenai orang yang merasa pintar atau bisa melihat. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu buta. Saya minggu ini, memang karena saya dengan sengaja cari, karena saya mau lihat ada pengajaran-pengajaran Kristen aneh apa aja sih yang sedang beredar. Dan saya lihat ada seorang hamba Tuhan, dia lagi kumpulkan uang. Dan dia katakan dalam ruangan ini ada 21 orang kata Tuhan yang akan sekarang sumbang $1.000. $1.000 itu berapa? Saya gak yakin kursnya, mungkin 17 atau 18 juta rupiah. Dan Tuhan ngomong sebelum kalian sumbang $1.000 itu, Tuhan gak akan berikan kalian terobosan. Wah, luar biasa sekali. Bukannya firman Tuhan malah mengatakan kebalikannya bahwa dengan cuma-cuma kita menerima, dengan cuma-cuma kita memberikan. Emas dan perak gak ada padaku, tapi ada yang padaku, saya berikan. Sekarang hamba Tuhan ini malah mengatakan Tuhan gak akan memberkati kalian. Kalau kalian itu gak kasih uang sekian. Seakan-akan Tuhan itu bisa dibeli. Ajaran apa itu? Merasa pintar, merasa hebat, malah buta rohani jadinya. Saya juga ingat, saya pernah nonton. Saya di waktu itu saya lupa, online, YouTube atau apa. Ada seorang yang menyebut dirinya rasul. Seorang wanita. Dan dia lagi mau usir setan dari seorang anak. Tapi gak berhasil. Akhirnya si orang yang merasa rasul mengatakan kepada ibu anaknya, oh saya gak bisa ngusir setannya. Soalnya Tuhan ngomong, kamu harus sumbang dulu untuk saya. Kalau kamu sudah sumbang untuk saya dan untuk gereja dan untuk pelayan Tuhan, baru setannya akan lari. Emangnya setan takut uang? Setelah uangnya dia lihat dan disumbangkan, baru setannya akan pergi. Apakah Tuhan kita Tuhan seperti itu? Ya enggak. Barusan saya juga lihat ada seorang hamba Tuhan di, saya nggak tahu Amerika atau Europe,
Pokoknya hamba Tuhan bule. Dan dia katakan, jemaat ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Dan sebelum saya sampaikan Anda harus tahu bahwa orang tua saya sangat menentang. Tapi saya ambil keputusan, saya yang adalah gembala gereja ini. Saya yang adalah pria. Saya merasa mulai hari ini, saya putuskan, saya yakin. Saya merasa saya adalah wanita. Itu pendeta dari gerejanya. Apakah itu enggak aneh? Apakah itu namanya buta rohani? Dan masih terlalu banyak contoh yang lain yang saya bisa berikan. Tadi seperti yang orang yang sepertinya sakti yang ada di Bali yang menganggap dirinya Yesus dan orang sampai antri-antri mau mendengarkan dia. Dan begitu banyak yang lain yang merasa hebat, pintar, sesuai zaman sekarang. Tapi Tuhan katakan, enggak, kamu buta dan melarat. Kok bisa ya mereka buta dan melarat seperti itu? Karena firman Tuhan enggak ada dalam diri mereka. Sehingga gampang untuk mereka disesatkan. Mungkin ada yang katakan, loh tapi tadi kan beberapa contoh yang dipakai, ada yang juga bicara tentang seorang gembala, ada yang seorang rasul. Masa nggak ada firman Tuhan dalam diri mereka? Belum tentu. Banyak orang berkhotbah itu cuma baca firman pada saat mau bikin khotbah. Tapi nggak hidup dalam firman Tuhan. Dan itu bahaya. Dan itu bukan cuma berlaku untuk hamba Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, yang menuntun dan membantu kita supaya kita bukan buta. Coba semua yang setuju, berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan dan penglihatan. Ayat 18 saya akan baca. Maka aku, ini Yesus yang ngomong ya, A-nya besar. Maka aku menasihatkan engkau, jemaat Laodikia, supaya engkau membeli. Saya nggak punya waktu untuk buka banyak ayat, tapi membeli nggak harus bicara bahwa membeli dengan uang. Di bagian lain Alkitab mengatakan, datanglah beli daripada saya tanpa uang. Karena Tuhan nggak membutuhkan sesuatu dari kita. Intinya artinya kita sadar bahwa kita butuh dari Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Bicara tentang kebenaran yang murni. Dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya karena sekarang kamu miskin. Dan juga belilah pakaian putih. Bicara tentang kasih karunia. Bicara tentang yang kita bahas minggu lalu. Dibenarkan. Bicara tentang jubah kebenaran diberikan kita yang mungkin semerah karmisi, penuh dosa. Tapi diberikan kebenaran bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan mau memberikan dengan cuma-cuma. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi harus beli apa? Minyak untuk melumas matamu. Bicara tentang penglihatan rohani. Kesadaran rohani. Supaya engkau dapat melihat. Kita harus tahu ya, kota Laodikia ini terkenal untuk 3 hal. Kota Laodikia sebenarnya terkenal untuk bank-bank mereka yang kaya. Mereka punya emas yang sangat banyak. Pernah dulu ada kejadian sekitar 2000-an tahun yang lalu. Waktu itu ada gempa bumi atau bencana alam yang begitu besar. Sampai banyak sekali kota hancur. Sampai ibu kota Roma harus mengirim uang ke banyak daerah untuk bisa membangun kembali desa-desa dan kota-kota. Tapi Laodikia mengatakan, Roma kami gak membutuhkan uangmu. Karena uang kita banyak, emas kita banyak. Dan mereka mampu membangun kembali kotanya dengan uang mereka sendiri karena mereka kaya. Tapi Kristus malah di sini mengatakan, kamu ini miskin rohani dan kamu itu gak sadar. Kamu merasa kaya, enggak, kamu miskin kena melarat. Yang kedua yang terkenal di Laodikia adalah industri kain hitam mengkilau karena ternak berbulu hitamnya banyak sekali. Jadi mereka produksi pakaian yang sangat terkenal. Malah Tuhan mengatakan, kamu telanjang, belilah pakaian daripadaku. Pakaian putih bicara tentang kebenaran Tuhan. Ketika Laodikia itu terkenal karena mereka punya sekolah medisin yang sangat maju. Salah satu produk mereka adalah salep mata yang dibeli di mana-mana. Malah Tuhan katakan, belilah minyak salep untuk matamu supaya kamu dapat melihat karena kamu buta. Jadi ini merupakan sindiran keras daripada Tuhan. Sebuah metafora lokal yang Tuhan pakai untuk membuat mereka sadar akan realita rohani mereka. Realita yang tersembunyi, realita yang mereka tidak sadar. Tapi sekaligus ini juga menunjukkan satu hal yang luar biasa. Bahwa ternyata semuanya itu karena Tuhan. Semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dia yang memberikan emas putih, kebenaran. Dia yang memberikan pakaian putih. Dia memberikan, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang mau benarkan kita. Pakaian putih. Dia yang memberikan minyak itu. Jadi itu bukan semua hal-hal yang kita peroleh dengan kita berupaya. Tapi hal-hal yang semata-mata Tuhan katakan, kalau kamu mau, saya akan memberikan kepadamu.
supaya kamu menjadi orang yang kuat dan sehat dan hidup dan melihat. Dan pada akhirnya kalau orang itu menjadi sehat dan kuat dan melihat, bukan karena orang itu hebat, bukan karena pekerjaan dia, ternyata juga semuanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba semua yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi ada Injil tersembunyi di dalam ayat-ayat ini. Jadi kalau saya kembali bertanya, sesuai judul khotbah, sesuai pertanyaan awal, yaitu, coba kita melihat slide berikut, kita selamat karena apa? Kira-kira, jadinya kita selamat karena kasih karunia atau selamat karena perbuatan? Dan jawabannya sangat jelas. Next slide. Bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini Efesus 2:8 yang sudah kita bahas panjang lebar minggu lalu. Bukan karena apa yang kita bisa buat, enggak. Tapi karena Tuhan yang selamatkan dengan kasih karunia yang hebat. Kalau begitu bagaimana dengan perumpamaan yang di awal khotbah yang Yesus sendiri sampaikan. Bahwa ada dua kelompok orang, ini adalah kelompok Kristen yang disebutkan domba. Dan kelompok yang merasa Kristen tapi ternyata Kristen KTP bukan Kristen, bahkan ditolak namanya kambing. Yang ini diterima karena perbuatan mereka yang baik, yang ini ditolak karena nggak ada perbuatan. Bukannya itu jelas menunjukkan bahwa selamat karena perbuatan dan bukannya ini jelas adalah pertentangan dengan kasih karunia? Tidak. Dan saya mau menjelaskan. Seorang yang terima kasih karunia. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia bertumbuh, dia berubah, itu yang namanya berbuah. Dan kalau buah itu gak muncul-muncul, dipertanyakan dari awalnya, jangan-jangan pohonnya gak benar. Jangan-jangan gak berakar. Jangan-jangan gak sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Karena siapa yang sungguh-sungguh dalam Kristus Yesus dalam bertumbuh, pasti juga akan menghasilkan buah. Bukan buah yang selamatkan. Dia dari awal terima keselamatan karena kasih karunia. Tapi kalau benar terima kasih karunia, masa Tuhan gak ubahkan dia? Masa dia gak bertumbuh? Masa dia gak bertobat? Masa dia gak berbuah? Jadi akhirnya perbuatan dia cerminkan apa sungguh Kristus hidup dalam diri dia. Mana mungkin Tuhan kita Kristus? Kristus yang tergerak oleh belas kasihan tapi kita gak tergerak oleh belas kasihan. Kristus yang selalu peduli tapi kita gak pernah peduli. Itu yang dimasukkan di sini. Jadi bukan selamat karena perbuatan, tapi perbuatan menunjukkan apakah benar Kristus sudah bekerja dalam diri kita. Karena barang siapa menerima Tuhan Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jangan salah, keselamatan bukan karena perbuatan, tapi kasih karunia. Tapi kasih karunia itu akan bekerja dalam diri kita dan menunjukkan apakah benar kita menerima kasih karunia itu. Ada sebuah quote yang saya ingin tunjukkan, saya nanti baca bahasa Indonesia, setelah itu kita baca bahasa Indonesia. Inggrisnya dulu, nanti Indonesianya juga. Ini Paul Washer, seorang hamba Tuhan yang di mana-mana dia suka khotbahkan kasih karunia, tapi dia menjelaskan begini. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance, a turning away from sin, a hatred for the things that God hates, and a love for the things that God loves, a growing in holiness. Atau kalau bahasa Indonesianya begini, keselamatan diperoleh oleh iman, dan iman yang sejati kepada Yesus Kristus lalu didahului serta diikuti oleh pertobatan. Suatu perubahan arah hidup dari dosa, kebencian terhadap apa yang dibenci Allah, kasih kepada apa yang dikasihinya, dan pertumbuhan yang makin nyata dalam kekudusan. Jadi memang selamat itu karena kasih karunia, tapi kasih karunia itu akan bekerja dalam diri Anda dan saya. Iman yang benar pasti berbuah dan buahnya pasti bisa dilihat. Sekali lagi semua yang setuju, tepuk tangan paling meriah untuk dia yang akan menghasilkan buah itu. Sekali lagi bukan kita yang hebat, tapi dia yang hebat di dalam diri kita. Jadi surat ini memanggil jemaat Laodikia yang merasa baik-baik saja untuk sadar akan kondisi rohani yang bahaya ini. Karena Tuhan Yesus Kristus enggak menelorir, menelorir. Bentar, kadang-kadang orang Jerman lupa bahasa Indonesia ya. Kata tolerir. Apa ini? Ya, Anda mengerti sendiri ya. Jadi Tuhan gak izinkan, Tuhan tidak mau bahwa kita katakan, oh pokoknya saya ini di zona tengah-tengah ini. Pokoknya sedikit ini campur itu, yang penting kayaknya adalah saya ke gereja cukup kok. Enggak. Tuhan inginkan anak-anak yang dengan sungguh-sungguh
ikut dia, bukan suam-suam kuku. Dan ini saatnya untuk kita di zaman sekarang pun harus introspeksi diri. Apa yang Yesus sampaikan untuk jemaat Laodikia, apa juga ada yang berlaku atas saya? Kita lihat ayat 19. Ayat 19 mengatakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Satu hal yang kita harus tahu bahwa teguran adalah bukti kasih. Teguran itu bukan penolakan. Kita pikir kalau Tuhan tegur itu dia jahat. Enggak, Tuhan itu tegur karena dia itu terlalu baik. Jangankan Tuhan, orang tua di dunia ini aja kalau dia punya seorang anak kecil, katakan dia seorang ayah atau dia seorang ibu punya anak kecil, lagi gandeng anak kecil ini, sekarang anak kecil itu mau lari ke depan, ada jalan raya dan mobil-mobil. Masa orang tuanya bilang, ya enggak apa-apa lari aja ada mobil, aman kok. Ya enggak, ayah yang baik akan peduli dan menarik anaknya dan tegur anaknya. Karena terlalu peduli akan kehidupannya. Orang tua yang berjalan dengan anaknya dan di sebelahnya ada jurang, anak itu pengen lari, lompat ke dalam jurang karena pikir seru, anak belum mengerti. Ayah dan ibu yang baik akan marah dan tegur dan kasih tahu bahwa itu enggak baik untukmu, itu bahaya. Ditegur bukan karena orang tuanya jahat, justru karena mengasihi. Bapa di surga juga begitu, dia sampaikan ini semua karena dia terlalu peduli dengan kita semua. Dia gak mau satu pun binasa, kalau bisa semua diselamatkan, semuanya diperingatkan. Jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh, bukan suam-suam kuku. Sebagai penutup, Titus 2 ayat 11 dan 12. Ini cukup merangkum semua yang kita sudah bahas hari ini. Dikatakan begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan juga nyata dalam diri Anda dan diri saya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi bukan dengan kekuatan kita, tapi kasih karunia itu bekerja. Itu yang mendidik kita. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Orang itu sudah alami kasih karunia. Selamat itu karena kasih karunia. Jelas. Tapi kasih karunia itu gak tinggal diam. Dia akan bekerja dalam diri dan hati dan pikiran kita. Sampai kita berubah, bertobat, bertumbuh, berbuah. Nah kalau itu gak pernah muncul, gak pernah kelihatan. Harus dipertanyakan dari awal. Apakah sungguh orang itu mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua harus mengakui. Orang berubah pun, orang bertumbuh pun. Orang tidak lagi seperti orang di Laodikia pun. Bukan karena gagah dan hebat kita. Tapi karena hebatnya Tuhan dalam diri kita. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita boleh tundukkan kepala. Tuhan kita bersyukur untuk firman yang kita dengar hari ini. Mungkin awalnya kita pikir keras bahasanya, keras yang disampaikan. Tapi justru keras karena engkau terlalu peduli. Engkau tidak ingin melihat satu anakmu binasa. Tapi semuanya bisa peroleh keselamatan. Jadi bantu kami menjadi orang yang dengan rendah hati mengatakan, Tuhan iya saya mau bertobat. Dan Tuhan bantu saya gak bisa. Bekerjalah dalam diri saya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus semua katakan, amin. Jangan duduk dulu, ini adalah minggu pertama dalam bulan ini. Seperti setiap minggu pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Anda boleh siapkan roti, tubuh Kristus. Kalau ada yang mungkin belum terima, boleh angkat tangan tinggi-tinggi, Asher akan bagikan. Saya lihat ada orang yang angkat tangan, ada yang di depan, ada yang di belakang. Asher boleh dengan cepat langsung bagikan. Ada yang di belakang, ada yang di samping, saya lihat juga ada yang di depan. Ya, sambil dibagikan, kita akan menyembah Tuhan. Kembali angkat tangan yang belum terima ya, supaya Asher melihat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sebelum kita angkat roti, tubuh Kristus di tangan kanan, saya mau jelaskan. Kita sudah dengar bahwa kita itu diselamatkan karena kasih karunia. Namun kasih karunia itu kan bekerja dalam diri kita supaya kita bertumbuh, berbuah, berubah. Bukan berarti harus sempurna, yang Tuhan cari bukan kesempurnaan, tapi kerelaan. Seringkali kita gagal dan kita berdosa dan kita bersalah. Tapi justru karena itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang. Karena dia tahu kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga dalam kegagalan kami, kekurangan kami, darah Yesus dan tubuh Yesus yang sudah dihancurkan. Dan itu yang menghapus setiap dosa kami. Jadi boleh kita angkat di tangan kanan sambil saya baca. Dalam Lukas 22 ayat 19, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya begini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk tubuh Engkau yang diberikan. Engkau yang dihancurkan, Engkau yang dicabik-cabik. Engkau yang menjadi tidak utuh supaya kami hari ini yang bisa menjadi utuh. Engkau yang terima segala kutuk sehingga kami hari ini bebas kutuk. Bahkan bisa diberkati. Bahkan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurmu kami telah menjadi sembuh. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Kita juga siapkan anggur, darah Yesus. Dan kalau Anda sudah siap, kita boleh angkat di tangan kanan. Saya akan bacakan Lukas 22 ayat yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, bukan hanya tubuh Engkau yang diserahkan, lebih darah Engkau yang mahal, lebih berharga dari emas atau apapun yang juga dicurahkan. Sehingga hari ini kami yang kotor, yang berdosa, yang penuh kekurangan, namun boleh berdiri di hadapan Engkau dan Engkau melihat kami layak dan benar dan kudus. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena darah Yesus sudah menghapus setiap dosa kami. Kami bersyukur kepada Engkau untuk karya yang paling luar biasa yang sudah Engkau berikan. Itu darah Engkau yang tercurah dan kami minum di dalam nama Yesus. Kita boleh letakkan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus yang selamatkan kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Carsten, sudah sangat memberkati kita semua oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk. Saya percaya, kita semua juga percaya bahwa setiap surat yang ditulis, setiap firman yang turun, wahyu yang turun untuk jemaat di waktu itu juga sampai sekarang masih relevan dalam hidup kita ya. Itu juga untuk hidup kita. Jadi saya percaya jika firman hari ini berkata untuk hidup kita, dalam hidup kita, maka ayo kita sama-sama bertobat. Seperti yang Pastor Carsten tadi sudah jelaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan beberapa info gereja untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi jemaat, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini dan rindu untuk tertanam di gereja ini, bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk ikut dan bergabung di live group kami, Bapak Ibu bisa langsung menghampiri welcoming booth yang ada di lobi depan. Di sana akan ada petugas usher yang akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini pertama kali datang, Bapak Ibu Saudara sekalian akan menerima welcoming gift dari kami. Bapak Ibu juga bisa menanyakan live group terdekat yang terjangkau dari rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan bantuan permohonan doa ataupun pelayanan konseling, di belakang saya sudah tersedia scan QR. Bapak Ibu bisa sampaikan di sana. Bapak Ibu bisa menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara masing-masing untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi beban doa, apa yang menjadi perlu untuk dikonselingkan. Bapak Ibu bisa daftarkan di sana.
dan akan ada petugas yang siap merespon dan mendaftar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mulai dipersiapkan di kursi masing-masing sudah disediakan amplop persembahan dan amplop persepuluhan seperti ini berwarna merah. Kita akan memberikan hari ini secara bersama-sama juga karena ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Kita juga bersama-sama akan mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dan saya akan membacakan satu ayat untuk persembahan persepuluhan kita. Ada di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara cash, secara tunai di amplop yang sudah tersedia. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui scan QR, barcode yang ada di belakang saya. Saya akan berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan. Jika sudah, mari kita bersama-sama kita mengangkat amplop persembahan kita, baik Bapak Ibu yang memberikan secara cash ataupun melalui scan barcode di belakang saya. Kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk berkat yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, saat kami membalikan Tuhan persepuluhan kami, persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami percaya Tuhan bahwa jauh sebelum kami memberi Tuhan, Engkau sudah terlebih banyak Tuhan memberi dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah terlebih banyak Tuhan memberkati hidup kami Tuhan. Dan saat ini saat kami mengembalikan Tuhan, kami mengembalikan dengan ucapan syukur Tuhan, dengan luapan hati yang sungguh berlimpah syukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hari ini kita akan ada persembahan yang kedua. Ini adalah suatu hal yang sangat jarang kita lakukan. Tapi kita teringat bahwa ada saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana alam. Banyak yang kehilangan bukan cuma rumahnya, bukan cuma barangnya, kehilangan segalanya. Dan kita sebagai saudara mereka juga, kami mau peduli, kami mau berikan apa yang bisa kita berikan. Ini nggak pernah sebagai paksaan, tapi bagi Anda yang rindu memberikan, mari kita memberikan bersama lewat amplop ungu yang ada. Anda bisa masukkan ke dalam amplop atau juga Anda bisa transfer ke nomor rekening yang sudah kita cantum di depan dengan sebuah kode unik di belakang 007. Dan setiap rupiah yang terkumpul tanpa kecuali nanti akan disalurkan di donasi kepada mereka yang ada di Sumatera. Mari kita boleh berdoa bersama dan sebagai simbolis kita angkat amplop ini. Entah kita berikan dengan amplop atau dengan online sama aja, ini secara simbolis kita angkat, kita boleh berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Tapi kami juga mau peduli dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan kami sadar semua yang kami miliki itu juga Engkau yang berikan kok. Ini adalah uang-Mu. Dan biarlah kami menjadi pengelola yang baik. Dan apapun yang hari ini disalurkan, bila ini sungguh-sungguh bisa membawa sukacita
dan pertolongan kepada mereka yang ada di Sumatera. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Sambil kantong dilewatkan, saya juga mau pakai kesempatan ini untuk sedikit cerita dan berikan laporan mengenai satu acara yang kita adakan kemarin. Di ruangan ini tanggal 3 ada acara Marketplace. Kita bisa melihat foto-foto. Ini adalah acara Marketplace untuk semua orang sebenarnya. Walaupun yang dibahas di sini sebenarnya adalah tentang keuangan. Jadi kami ingin memperlengkapi jemaat untuk mengerti bagaimana kita bisa mengelola, menggunakan uang Tuhan dengan baik. Gimana itu bisa disediakan, bisa dikumpulkan, bisa dipakai. Bagaimana kita harus peduli akan orang-orang lain. Supaya kita semua menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang kita adakan, ada seorang pembicara luar biasa. Namanya Pak Arif. Dan dia membawakan dalam bentuk seminar. Dan seluruh tim Marketplace yang ketuanya adalah Pak Aris. Juga Pak Wadianto, juga ada penasehat Pak Hoover, Bu Susi, dan tim yang besar, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi karena ada orang-orang yang benar-benar memberikan waktunya, tenaganya, hidupnya, sehingga kami semua di sini boleh diperlengkapi. Boleh nggak kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi acaranya dari awal sudah diberikan makanan secara gratis supaya kita ikut dengan tidak lapar karena tengah minggu dan malam hari. Tapi kita bukan cuma kenyang jasmani. Kita semua jadi kenyang rohani juga. Ini tim yang kemarin, tim Marketplace yang ada, yang memimpin ini semua. Dan pada waktu itu juga kita sudah mulai kumpulkan sumbangan donasi untuk yang kita mau kirim ke Sumatera. Dan seluruh uang yang kemarin hari Rabu terkumpul, setiap rupiahnya, setiap sennya tanpa kecuali, kita sudah pakai untuk membelikan sembako yang sudah dikirim ke Sumatera. Boleh nggak kita berikan tepuk tangan ya, untuk setiap generosity ya, kemurahan hati Anda. Sekian yang saya bisa sampaikan. God bless you all. Kita akan saksikan announcement video. Shalom jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya firman Tuhan yang baru saja disampaikan dapat menguatkan kita dalam iman. Sebentar lagi saya akan membagikan info seputar gereja untuk 1 minggu ke depan. Minggu depan kita akan kembali dilayani oleh Pastor Irwan Alexander dalam 2 kali kebaktian pukul 10 pagi dan 4 sore. Jadi mari sama-sama hadir dan mendengarkan kebenaran yang meneguhkan iman. Shalom sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, saya Irwan Alexander mengajak Anda sekalian untuk merayakan Natal bersama-sama dengan saya dan New Life Church. Dan tentunya ada special performances dari salah satu sahabat saya, worship leader pengkhotbah yang diurapi Tuhan, yaitu Elisha Basutopo dari Son of Praise, yang lagu-lagunya memberkati banyak sekali orang. Dan juga tentunya dengan the one and only New Life Worship Indonesia dan masih banyak lagi. Pada tanggal 20 Desember, jam 10 pagi dan jam 4 sore. I'll see you there, and Tuhan Yesus memberkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Haleluya, sembah bagi Raja yang memerintah di atas segalanya. Haleluya, bagi anak domba, Yesus berkuasa selamanya. Shalom semuanya, saya mengundang Anda sekalian untuk menghadiri The Joy of Christmas, New Life Church Christmas Celebration bersama dengan saya, New Life Worship Indonesia, Alive, New Life Kids, Elwin Wang, dan masih banyak lainnya. Saya tunggu kehadiran Anda di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada tanggal 28 Desember, kita akan merayakan End of Year Service, di mana kita akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander
dengan tema Hanya Yesus. Ibadah ini hanya diadakan 1 kali saja pukul 10 pagi. Yuk datang dan ajak orang-orang terdekat untuk bersama-sama bersyukur atas penyertaan Tuhan dan menyambut tahun baru dengan hati yang diperbarui. Hai parents, dalam bulan Desember ini New Life Kids telah menyiapkan rangkaian ibadah spesial untuk anak-anak. So, mark your calendars. Pada hari Minggu 21 Desember, kita akan mengadakan New Life Kids Christmas Revival Service pada pukul 10 pagi dan 4 sore. Pada Kamis 25 Desember akan diadakan New Life Kids Christmas Celebration pada pukul 10 pagi. Dan pada Minggu 28 Desember akan dilaksanakan New Life Kids End of Year Celebration dan disertai tukar kado pada pukul 10 pagi. Mari bersama menyambut Natal dengan sukacita, merayakan kelahiran Yesus, serta menutup tahun dengan penuh berkat. Hey Alive, untuk kalian yang berada di grade 7 hingga college, yuk ikuti Alive Christmas Celebration pada hari Minggu, tanggal 14 Desember pukul 12 siang di New Life Church Hall. Gak cuma itu, after service kita akan ada fellowship yang seru, lunch bareng, sushi tower, photo booth, dan berbagai keseruan lainnya. So, don't miss out. Mark your calendars and let's celebrate Christmas together. New Life Church akan mengadakan baptisan selam pada tanggal 14 Desember 2025. Dan bagi Anda sekalian yang belum dan memiliki kerinduan untuk dibaptis, Anda dapat menuju welcoming booth yang ada di lobi depan untuk mendaftarkan diri atau hubungi sekretariat gereja di nomor yang tertera. Sekian info gereja untuk minggu ini. Mari menghidupi visi gereja kita, membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. See you next week and God bless you, church. Sebelum kita pulang, tadi kita sudah melihat disampaikan dalam video announcement bahwa minggu depan tanggal 14 kita akan mengadakan baptisan. Jadi bagi Anda yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, Anda bisa daftarkan diri mulai sekarang lewat nomor telepon yang tertera, atau Anda bisa sampaikan kepada gembala komsel Anda, atau Anda mau sampaikan kepada pekerja gereja, atau pergi ke welcoming booth. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan, tapi bagi yang mau dibaptis, Anda bisa daftar, dan minggu depan setelah ibadah kita akan melakukannya bersama. Juga kalau tadi Anda masuk ke dalam lobby dan masuk ke ruangan ini, Anda melihat di luar ada box-box besar warna hijau yang dipasang. Itu adalah Christmas Miracle Box, di mana kami memberikan kesempatan untuk Anda jemaat yang ingin sumbangkan pakaian, mainan anak, tas, sepatu, buku, dan lain-lain. Barang-barang yang masih bagus dan masih layak pakai, ya, yang masih bisa digunakan. Jangan yang rusak, tapi yang masih layak pakai. Itu bisa disumbangkan dan kami akan berikan kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Nah, Christmas Miracle Box tersebut akan berdiri di sana sampai minggu depan hari Minggu. Jadi kesempatan terakhir adalah hari Minggu depan. Jadi kalau Anda masih memiliki sesuatu, Anda bisa siapkan di rumah dan hari Minggu nanti dibawa ke tempat ini. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Kita akan pulang, mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan tutup dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Engkau yang begitu luar biasa. Terus dan terus lagi kami diingatkan, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk boleh menerima kasih karunia yang begitu indah tersebut. Dan saat ini jemaat angkatlah tangan ke surga. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan biarlah persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
setia bagi